ya setelah mudik tuh kira-kira mobil tuh perlu dicek apa enggak ya? Jadi kalau saya ya pribadi, ya saya pertama pasti ngecek apa? Ya seperti biasa, mobil tua itu ini vital banget ya radiator. Ya. Biasanya namanya habis perjalanan jauh itu kadang-kadang ada aja nih kayak contohnya batu-batu kerikil ya di bagian selah-selahnya nih. Ya, halo Motoba Lovers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel Juang Subakti pastinya ya. Jadi, lebaran kemarin kan saya mudik nih sama adik-adik ya. Kebetulan kita pakai 3 mobil. Salah satunya pakai mobil Trajet, Fred, dan yang ini nih Honda City Z. Oke, perjalanan aman, mulus ya. Kita menempuh kurang lebih Jakarta, Tasik, terus Purwokerto ya, terus PP ya ke Jakarta langsung. Itu menempuh kurang lebih 1000 km ya, 1025 kalau di catatan mobil Honda City Z ini. Ya, kalau di Trajet itu 1000 lebih ya, karena memang jarak awal pertamanya itu yang beda. Kita ketemu di titik pertemuan, nah di situ udah masing-masing udah di riset dari awal ya. Jadi masing-masing hampir lebih dari 1000 ya, jadi 1000 tapi di bawah 1100. Nah oke, jadi di video ini saya mau share aja ke teman-teman. Ya setelah mudik tuh kira-kira mobil tuh perlu dicek apa enggak ya? Apakah langsung kita pakai buat harian? Oke, langsung aja simak videonya ya. Nah jadinya tuh setelah mudik ya kemarin ya kurang lebih 1000 kilo ya, Jakarta, Tasik, Purwokerto, terus balik lagi Jakarta. Itu jalanannya kita pulang itu agak ekstrim ya, jadi lewat yang nanjak-nanjak ya. Kalau teman-teman mau tahu kayak apa keseruannya ya silahkan tonton aja video road trip mudik ya bareng Trajet, Fred, dan City Z ini ya. Jadi setelah pulang kemarin ya, terus kita istirahat. Nah, hal apa yang perlu kita cek ya kalau teman-teman khususnya pengguna Motoba? Bukan hanya Motoba ya, buat semua pengguna mobil yang baru saja menyelesaikan perjalanan jauh ya, khususnya perjalanan mudik yang di atas 500 kilo. Oke, jadi kalau saya ya pribadi, ya saya pertama pasti ngecek apa? Oli. Ya. Oli kita cek ya, oli matic, oli mesinnya kita cek. Apakah dalam kondisi masih bagus ya. Tapi saran saya sih ya, kalau memang sudah dipakai di atas 1000 kilo, apalagi kan itu kan mesin berjalan terus ya. Beda ya dengan mobil yang berjalannya 1000 kilo tapi nggak continue. Kalau kita kan kemarin kan perjalanan mudik itu kan continue ya, dari Jakarta itu berjam-jam sampai ke Tasik, berjam-jam lagi sampai ke Purwokerto, berjam-jam lagi sampai ke Jakarta lagi. Bahkan di Purwokerto itu jalan-jalan juga, dan itu mesin bekerja terus. Ya otomatis oli itu berat ya, berat kerjanya lah, mesin kerjanya berat. Nah saran saya, jadi setelah selesai mudik itu olinya kalau bisa diganti. Ya ini belum diganti, rencananya kita mau ganti nanti. Nah jadi pasti kualitas olinya ini udah pasti menurun ya. Beda dengan kita 1000 km tapi 2 bulan gitu ya. Biasanya kan kalau kita kan ganti oli 6 bulan sekali. Nah tapi karena kemarin baru jalan 1000 kilo ya, dan itu ditempuh dalam waktu nggak nyampe 4 hari ya. Nah itu sarannya sebaiknya oli mesin diganti. Nah kalau oli matic bagaimana? Ya kalau memang kualitas sudah buruk, ganti aja ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ya, yang kedua yang perlu dicek yaitu adalah bagian radiator ya. Seperti biasa, mobil tua itu ini vital banget ya radiator ya. Oke, dicek aja ya, nggak harus dikuras juga sih sebenarnya, karena kalau radiator kan dia bersirkulasi terus ya. Jadi dicek aja apakah dia levelnya masih normal ya di reservoir. Dicek juga di bagian ininya ya. Nah kalau ini kan masih aman tuh ya. Jadi hanya sekedar mengecek ya, pastikan supaya teman-teman kan biasanya kan kalau udah mudik kan balik kerja tuh yang pakai harian ya, supaya kondisinya tetap bagus ya, tetap oke. Jadi dicek ya, itu yang kedua. Yang ketiga ya, kita juga perlu cek ya ini teman-teman ya, ban ya, yang ban belakang, depan, belakang ya, kanan kiri ya, pokoknya semua dicek. Karena biasanya namanya habis perjalanan jauh itu kadang-kadang ada aja nih kayak contohnya batu-batu kerikil ya di bagian selah-selahnya nih ya, di bagian kembangnya itu. Nah itu suka ada batu nih kayak gini contohnya tuh, nggak kelihatan ya. Nah ini ada batu, ini jangan dibiarin teman-teman, ini dicongkel nih. Supaya apa? Karena dia kalau dibiarkan seperti ini bannya nih ada batu yang menyangkut di sini, terus dia berputar terus. Ini kan ketekan ya,
ditekan dan bagian ini terus yang tertekan, maka bagian ini kalau saya dibiarkan nanti dia akan benjol ya. Itu. Nah, ini jadi harus dibuang. Dicek aja semua depan, belakang supaya bannya itu kondisinya tetap bagus ya, jadi tetap terjaga. Nah, jangan sampai dibiarkan ya ada batu-batu kayak gini. Harus dicongkelin aja, iseng aja sambil muter ya ke belakang, dicekin ya, terus dibuang-buangin kerikil-kerikil. Bahkan siapa tahu di situ bahkan ada paku, meskipun nggak tembus ya, tapi kadang-kadang suka ada benda-benda asing lah yang di bagian ban. Nah, terus yang keempat ya teman-teman, jadi karena kita jalannya jauh, terus kondisi jalan tuh kadang-kadang suka ada yang keriting ya, ada yang rusak ya, jadi biasanya bodi ya atau bagian-bagian tertentu itu suka ada yang kendor bautnya. Nah, sambil keliling aja teman-teman, bodi belakang ya, bumper terutama nih ya, bumper tuh suka kendor ya, nih di bagian-bagian nut-nutnya kayak gini nih. Nah, tadi udah saya kencengin di sini nih, jadi tadi sempat kendor. Nah, itu karena apa? Ya namanya di jalan ya kan, itu banyak jalan keriting, terus jalan rusak, karena kita nggak ngerem, terus kita hajar duer. Nah, itu terus di bagian kaki juga dicek ya ngolong aja sedikit, disenterin ya, karena bagian itu vital juga. Kalau kita biarin ya, kita mencegah lah ya, kita mencegah supaya setelah perjalanan jauh tuh mobil tetap oke dipakai. Dan kalau ada kelihatan yang aneh kan langsung kita bisa antisipasi, kayak misalnya ada baut yang kendor, langsung kita kencengin. Namanya juga habis perjalanan jauh. Ya, itulah yang bagian-bagian yang biasanya saya cek setelah melakukan perjalanan jauh. Nah, gimana teman-teman? Setuju nggak dengan apa yang baru saya sampaikan? Ya, kalau setuju, jangan lupa like ya. Tapi kalau mau ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Kira-kira apa lagi yang perlu dicek setelah perjalanan jauh? Ya, oke. Itu aja mungkin video singkat untuk hari ini. Thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.